Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita hadir untuk membahas mengenai model-model peluang yang terbit di tahun 2026. Satu lagi riset artikel yang terbit di Journal Advances and Application in Statistics itu terbit di tahun 2026. Dengan judul Sign Modified G Distribution. Pada riset artikel ini seperti biasa akan kita bandingkan nanti coding menggunakan R dan menggunakan Python. Karena kita dalam Rado Institute ini bertekad untuk terus melakukan pembaharuan, inovasi untuk memandirikan riset-riset mahasiswa. Jadi coding R dan coding Python akan kita coba bahas secara bersamaan. Dan seperti biasa, coding-codingnya itu nanti Anda dapat lihat ambil di buku e-books Coding R dan Python Model Peluang Sign Modi Exponential Distribution. Jadi ada satu lagi model peluang yang sangat menarik kita jumpai, yaitu salah satunya model peluang Sign Modi Exponent Distribution. Nah, bagaimana codingnya? Kita akan coba. Kita coba buka dulu landasan dari kajian kita pagi ini. Kita akan buka satu riset artikel yang sangat menarik yang akan kita bahas. Nah, ini dia. Satu riset artikel, satu riset artikel yang kita jumpai di Advances and Application in Statistics dengan judul Sign Modi G Family of Distribution with Application. Nah, seperti biasa tentunya dapat dalam gambaran kita bahwa ada beberapa generator yang akan membangun satu model peluang baru. Nah, dalam riset artikel ini kebetulan kita dapat jumpai dua generator. Nah, dua generator. Yang generator pertama Sign G Family. Nah, ini Sign G Family. Generator pertama Sign G Family. Dengan fungsi densitas persamaan 2 dan kumulatif seperti persamaan 1. Yang kedua, Modi Family, generator Modi Family. Dengan fungsi densitas persamaan 4, kumulatif persamaan 3. Masukkan persamaan 3 dan 4, di mana fx ini menjadi gx, gx besar, fx kecil menjadi gx kecil. Masukkan ke dalam persamaan 2, ini ada gx kecil, gx kecilnya tukar aja dengan fx kecil, gx besarnya tukar dengan fx besar. Akan menghasilkan suatu Sign Modi Family. Nah, ada lagi namanya Sign Modi G Family. Nah, Anda lihat nih dia. Dengan fx-nya ada ya, yang kita sebutkan tadi. Sign Modi Family, gabungan dari Sign Family dan Modi Family, dengan fungsi densitas seperti persamaan 6, dan kumulatif seperti persamaan 5. Dengan menggunakan baseline. Nah, baseline exponential distribution. Nih, baseline-nya nanti adalah exponential distribution. Dengan gx kecil, gx besarnya. Nah, ini dia diberikan. Nah, Sign Modi exponential distribution. Gx kecilnya adalah lambda eksponen min lambda x. Jadi x kecil. Sedangkan gx besarnya adalah 1 kurang eksponen min lambda x. Kalau baseline eksponen kita udah kenal. Fungsi densitasnya atau gx kecilnya lambda eksponen min lambda x. Kalau kumulatifnya atau gx besarnya adalah 1 kurang eksponen min lambda x. Sudah sering dibahas dalam Rado Institute. Bahkan distribusi eksponensialnya adalah distribusi yang paling sederhana. Nah, setelah kita masukkan akan menjadi model Sign Modi Exponential Distribution. Nah, ini akan kita bahas. Dengan menggunakan data set 2 yang diberikan, nah ini ada data set 2 nanti ini diberikan. Nah, ini kita gunakan data, kita enggak data set 2, kita data set 1 saja. Dengan menggunakan data set 1, first data set, nah ini first data set, akan kita coba gunakan model, nanti akan menghasilkan parameter-parameter data set 1, ini alfa, ini beta, ini lambda.
Log likelihood-nya minus 83 di dataset 1. AIC-nya, ini dia dataset 1, 172. BIC 177. Ini Kolmogorov-Smirnov, oke. Ini ada Anderson-Darling juga dan seterusnya. Oke, kebetulan di sini tidak diberikan density plot dan cumulative plot, nanti kita akan berikan. Nah, dari riset artikel ini kita bangun coding dengan menggunakan coding R dan Python. Nah, ini dia. Bagaimana caranya? Kita coba simak coding kita. Ya, kita lihat coding kita. Kita buka dulu R. Nah, ini R kita. Nah, nih. Ini dalam R. Nah, ini tadi datanya. Data set 1 kita run. Edit run. Edit run selection. Oke, run. R kita run dulu data kita. Edit run. Nah, nih. Oke, kita coba lihat data kita caps lock S kecil. Nah, ini data set 1. Lalu setelah data dibuka, nah ini baseline. Baseline eksponen tadi. Fx besar itu kumulatif. Kalau dalam riset artikel tadi Gx besar. 1 kurang min lambda X. Fx kecil fungsi densitas atau Gx kecil. Lambda eksponen min lambda X. Nah ini modi generator modi. Tadi ada generator, ada 2 tadi. Generator modi dan generator sin. Sin G dan modi. Oke. Di generator. Dan ini adalah generator 1. Nah, ini generator sin. Oke, generator sin P per 2T. T nanti ganti dengan T ini, kumulatif. Oke, kalau T kecil nanti ganti dengan nih, T kecil katanya ganti dengan TX. T besar ganti dengan TX. TX itu adalah, nih, ini TX, generator modi. Ini densitasnya modi, ini kumulatif modi. Oke. Dan ini generator sin. Nah, di generator sin ini udah dia rubah nih Gx. Gx sin Pi per 2T. T dia sudah masukkan modi. Jadi dalam sin ini sudah ada modi. Sudah dia masukkan modi. Oke. Dan inilah model yang menjadi kita sebut dengan sin modi eksponen. Oke, sin modi eksponen. Lalu likelihood seperti biasa. Ini log likelihood pakai negatif. Kalau log likelihood-nya aja ini. Ya. Ini optim untuk menghasilkan parameter. Ini parameter A, ini B, ini L. A itu mungkin alfa, B, beta, L itu lambda dalam riset artikel. Ini AIC, ini BIC. Lalu ada Kolmogorov-Smirnov. Tentu dapatkan dulu empirical CDF. Ini adalah Anderson-Darling. Wah, ini adalah Kramer-von Mises. Ini adalah density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Fungsi densitasnya tentu adalah tadi namanya Gx, fungsi densitas. Oke? Dan ini kumulatif. Wah, ini kumulatif. Kumulatif memasangkan kumulatif empirical dan kumulatif model. Output nanti berupa parameternya alfa, beta, lambda, log lik, AIC, BIC, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan Kramer-von Mises. Nah, ini adalah coding menggunakan Python. Nah, coding menggunakan Python ada beberapa import yang harus Anda ingat. Ini adalah data, data dalam Python. Nanti kita kalau dalam Python kita run dalam collapse, oke? Ini panjang data. Kalau dalam R length, kalau ini length. Baseline desidu eksponen. Nah, sama aja baseline. Kalau F besar itu kumulatif. F kecil itu fungsi densitas. Ini 1 kurang, dia pakai NP. Ingat dia pakai NP ya. Kalau dalam R kan tidak ada langsung eksponen, tapi ini pakai NP. Gitu juga ini NP harus ingat. Nah, ini generator pertama, ini generator 2 modi. Modi generator sama aja. TX kumulatif modi, ini adalah densitas modi. Ini generator sin, hampir sama ya. Hampir sama penulisannya, cuma ingat ada NP dan seterusnya. Ada def. Lalu ini negatif likelihood. Sama, ini pakai minus. NP sum. Kalau tadi tidak ada NP, ini pakai NP sum. Oke. Ini menggunakan minimize.
Kalau dalam R optim, dalam Python dia minimize. Oke, dan mengeluarkan AIC, BIC, empirical CDF, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Anderson-Darling, Kramer-Von Mises. Ini adalah plot histogram lawan PDF untuk density plot. Ini empirical lawan PS. Wah, ini output. Nah, ini sama aja output juga. Nah, setelah kita lihat ada dua coding di sini, coding R dan coding Python. Tentu di sini tambah menarik kajian kita untuk melihat hasilnya. Nah, pertama hasilnya kita run dalam R. Nah, kita run dalam R dulu, data sudah, kita run seluruhnya. Oke. Ini sampai terus program. Output sampai output. Coding Python jangan. Coding Python nanti kita copy aja, jalankan di Collapse. Ini kita run. Oke, kita lihat konsol. Nah, jalan. Oke, mantap. Nah, ini adalah cumulative plot. Ini density plot, yang biru density plot, yang merah adalah cumulative plot. Nah, kumulatif sempurna menangkap numerical kumulatif, yang warna merah empirical kumulatif yang jenjang ini. Cukup sempurna. Kalau nilai-nilai yang lainnya ini dia parameter alfa, parameter beta. Ini log likelihood-nya sama -83 dengan jurnal. AIC sama 172,4, BIC sama 177. Ini Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, dan Kramer-Von Mises sama. Ini adalah dari R. Nah, sekarang kita telah melihat bagaimana R berperan. Lalu setelah R, kita lanjutkan dengan Python. Nah, untuk Python kita copy aja. Kita ambil coding yang di R tadi, nih Python, kita copy ya. Kita copy saja seluruhnya. Copy, Ctrl C, copy. Lalu kita tutup dulu. Kita coba ambil collapse kita. Kita share dulu, kita screen, kita ambil collapse. Nah, mana collapse? Nah, ini collapse kita. Setelah collapse kita ambil, kita pastikan saja di sini tambah. Oke, pasti sih. Pasti, Ctrl V. Nah, ini adalah coding sign mode eksponen dalam Python. Dalam Python tadi sudah kita bahas apa perbedaannya. Menjalankannya di Collapse, oke? Bagaimana cara merun atau menjalankan? Kita klik tombol hitam. Shred. Nah, kita biarkan saja, kita lihat hasilnya. Oke. Nah, kita coba maksimiskan dulu. Oke, view output full screen. Wah, ini dia. Ini density plot hampir sama dengan R. Ini juga hampir sama dengan R. Parameternya agak beda sedikit. Ada tadi 34 dan seterusnya. Tetapi nilai AIC BIC-nya persis sama. Hampir sama. Hampir persis sama. Jadi kalau kita lihat kemampuan Python dan R. Nah, ini sekali lagi. Luar biasa sekali kemampuan Python dan R ini. Kita sudah lihat berkali-kali dalam Rado Institute bagaimana peranan R dan Python baru-baru ini kita gabungkan, kita bahas secara bersama untuk membahas suatu riset artikel. Sangat menarik. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.